Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Febriansah. Saya mahasiswa Teknik Mesin Universitas Mercu Buana dengan nomor induk mahasiswa 4132 011 0002. Di sini saya akan menjelaskan hybrid engine. Yang pertama, pengertian hybrid engine. Hybrid engine merupakan sistem penggerak dengan dua sumber energi, yaitu bahan bakar yang diolah pada sistem pembakaran dalam listrik dari baterai diproses motor listrik. Kombinasi dari penggunaan dua sumber energi ini diklaim mampu menghasilkan efisiensi lebih tinggi dari mesin konvensional. PCU atau Power Unit Control motor listrik, hybrid transaxle, lalu power split device, mesin bensin atau mesin combustion, lalu generator. Lalu di sini saya akan menjelaskan komponen yang berada di mesin hybrid engine maksudnya. Yang pertama, combustion engine. Mesin pembakaran dalam merupakan komponen hybrid yang memiliki bentuk dan fungsi sama dengan mobil bensin pada umumnya. Bagian dari mesin mobil hybrid ini terdiri dari berbagai komponen pendukung seperti piston, silinder head, silinder block, dan lainnya seperti mobil konvensional lainnya. Lalu di sini ada motor pada mobil hybrid. Motor listrik pada mobil hybrid ini berfungsi sebagai tenaga penggerak roda mobil. Selain dari mesin pembakaran dalam, motor listrik pada mobil hybrid juga dapat membantu mengurangi konsumsi bahan bakar dengan mengambil alih atau membantu tugas dari mesin bensin. Jadi motor ini membantu untuk bekerjanya mobil sehingga konsumsi bahan bakar mampu lebih hemat sekitar 50% dari mobil konvensional lainnya. Lalu selanjutnya ada PCU, Power Control Unit. PCU alat ini berfungsi untuk membagikan dan mendistribusikan tenaga listrik yang dihasilkan roda penggerak. Lalu di dalam PCU ada inverter. Inverter ini berfungsi untuk mengubah arus DC menjadi AC yang disediakan oleh baterai untuk menghidupkan motor listrik. Inverter juga akan bekerja dengan mengkonversi arus AC yang dihasilkan oleh motor listrik dan juga generator menjadi arus DC untuk mengisi ulang baterai dari berbagai sumber, seperti dari putaran combustion atau sistem pengereman atau disebut dengan regenerative braking system. Lalu selanjutnya dalam PCU ada boosting converter. Boosting converter berfungsi untuk meningkatkan voltase yang berawal dari 201.6 volt menjadi 650 volt untuk motor listrik. Lalu DC converter berfungsi untuk mengurangi tegangan 200 mengurangi yang tadinya harusnya 201.6 menjadi 12 volt untuk penggunaan sistem-sistem pendukung dan perangkat elektronik seperti DCU. Lalu selanjutnya power split device. Power split device adalah komponen mobil bersistem hybrid yang berfungsi untuk mentransfer putaran dari mesin pembakaran dalam atau bisa juga dari motor listrik untuk selanjutnya diteruskan ke roda. Komponen ini akan menghubungkan dua sumber tenaga mobil dengan poros roda. Lalu untuk selanjutnya regenerative braking system. Ini yang tadi saya jelaskan di awal. Sistem regenerative braking bekerja menyalurkan energi kinetik dari roda yang tidak mendapatkan dorongan dari mesin ke sistem pembangkit listrik pada mobil yang kemudian listrik tersebut disipar ke baterai. Jadi sistem pengereman di mobil hybrid engine ini memiliki keuntungan lebih, yaitu untuk mengisi daya, yaitu atau disebut dengan deakselerasi. Untuk pengereman di mobil hybrid engine tidak sepenuhnya menggunakan pedal rem biasa, tapi pada mobil hybrid engine ini bekerja 50% dari generator. Ketika mobil deakselerasi akan terasa lebih berat ketimbang mobil konvensional lainnya. Yang
merupakan itu diakibatkan oleh generator yang bekerja untuk mengisi baterai untuk dipakai selanjutnya. Dan yang kedua ya tentu dengan pengereman. Lalu untuk selanjutnya tipe hybrid, serial dan paralel. Paralel hybrid adalah perpaduan antara mesin konvensional dan motor listrik secara paten, tidak dapat dipisahkan. Untuk paralel sendiri, motor listrik hanya untuk pendukung mesin konvensional, yaitu yang bekerja 100% konvensional, mesin konvensional. Motor listrik untuk mensuplai listrik kepada komponen-komponen yang berada di mobil hybrid tersebut. Kurang lebihnya mungkin hampir seperti aki mungkin ya. Lalu serial hybrid merupakan konsep yang paling efisien karena memiliki konvensional dan motor listrik bisa bekerja terpisah. Untuk serial hybrid ini bekerja biasanya ketika mobil pertama kali jalan itu yang bekerja motor listrik, lalu ketika mobil dengan kecepatan menengah atau kencang itu perpaduan motor listrik dan mesin konvensional itu bekerja berdampingan. Lalu untuk pengecasan dari serial hybrid tersebut yaitu mengandalkan yang pertama sistem regenerative braking system, dan yang kedua deakselerasi dari mobil tersebut. Untuk mobil serial hybrid biasanya ketika di lampu merah, ketika berhenti di lampu merah, dia kalau misalkan baterai 100%, mesin konvensional standby, yaitu ketika pertama kali jalan di pemberhentian lampu merah itu penggerak pertama kali itu motor listrik. Ketika motor listrik ini ketika baterai 100% tadi ya, lalu ketika baterai di bawah 40% itu mesin konvensional akan bekerja untuk mengecas si baterai tersebut. Lalu selanjutnya komponen peran axle hybrid engine. Di sini ada dua engine 1 dan engine 2. Engine 1 berfungsi sebagai motor ketika menghidupkan mesin. Lalu engine 1 dilengkapi dengan 3 buah kumparan yang akan dihubungkan ke inverter. Engine 1 bisa kita sebut yang lebih terkenalnya ini starter ya. Lalu yang kedua engine 2 itu berfungsi untuk penggerak utama kendaraan. Engine 2 berfungsi untuk memutar generator ketika terjadi deakselerasi. Engine 2 terdapat 3 buah kumparan yang akan dihubungkan dengan inverter melalui kabel tegangan tinggi. Di sini ada ini engine 1, ini engine 2. Engine 2 ini memiliki 3 buah kumparan yang akan dihubungkan ke inverter, yaitu melalui ini yang oranye ini. Lalu di sini ada soket untuk connect ke inverter, yaitu fungsinya untuk mengubah arus DC menjadi AC dan sebaliknya, seperti yang dijelaskan saya tadi di awal. Lalu axle hybrid engine ini dilengkapi dengan 2 PGU. 2 PGU ini berfungsi untuk meningkatkan torsi atau kecepatan tinggi bila mana diperlukan. 2 PGU ini dihubungkan ke diferensial, di mana di sini terdapat 2 buah diferensial yang nantinya akan dihubungkan ke roda penggerak utama. Lalu untuk selanjutnya mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.